Sahabat Muslim, sedang hangat dibicarakan mengenai pinjaman online ilegal yang tidak perlu dibayar oleh masyarakat. Tak sedikit pula masyarakat yang sudah terlanjur meminjam merasa lega karena tidak perlu membayar hutangnya. Padahal, orang yang tak berniat membayar hutangnya disamakan dengan pencuri. Adapun hadisnya sebagai berikut. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Berhutang kepada siapapun, baik pinjaman online, pay later, teman, bahkan kepada orang kafir pun tetaplah dinamakan berhutang dan tidak ada alasan untuk tidak membayarnya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah berhutang kepada seorang Yahudi. Dikisahkan langsung dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah membeli gandum dari seorang pedagang Yahudi untuk memberi makan keluarganya. Namun Rasulullah tak memiliki uang. Akhirnya beliau menggadaikan baju jirah miliknya dengan masa tenggang 1 tahun. Namun sebelum hutang itu dilunasi, Rasulullah terlebih dahulu pulang ke rahmatullah. Akhirnya Sayyidina Ali melunasi hutang tersebut dan menebus kembali baju zirah milik Rasulullah. Dalam hal ini para ulama berpendapat, meski Rasulullah membeli barang tersebut dengan jaminan serta masa tempo 1 tahun, namun hal tersebut disifatkan sebagai hutang. Sahabat Muslim, hutang yang terbawa mati sungguhlah menakutkan karena membuat jiwa orang yang berhutang tersebut menggantung. Adapun dalilnya sebagai berikut. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa hutang yang belum dibayar menjadi pemberat dan membuat jiwa seseorang tidak diterima terlebih dahulu dan terkatung-katung di alam kematian. Sahabat Muslim, Islam tidak melarang umatnya untuk berhutang. Namun tentunya ada adab yang harus dijalani. Di antaranya yang pertama, berhutang jika benar-benar membutuhkan saja. Janganlah berhutang untuk gaya hidup. Yang kedua, diniatkan membayar, karena jika tidak, akan ditagih di akhirat. Yang ketiga, dicatat dan disaksikan. Yang keempat, hindari riba dan segera melunasinya jika memiliki uang. Alasan seseorang berhutang tentunya karena ekonominya sedang buruk, dan biasanya dalam keadaan sempit tersebut seseorang akan bersedekah dengan tujuan agar Allah membuka pintu rezekinya yang lain. Banyak yang tak memahami tentang konsep sedekah yang membuka rezeki ini. Terkadang seseorang yang sedang mencicil, baik itu cicilan rumah maupun kendaraan, mereka mengutamakan bersedekah, padahal hutang cicilannya sudah jatuh tempo. Mengenai hal tersebut, para ulama bersepakat bahwa hukum bersedekah di saat hutangnya jatuh tempo adalah haram. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita ini manusia pasti banyak kebutuhannya, sehingga terkadang dalam keterbatasan kita perlu ada support, perlu ada dukungan secara materi. Artinya apa? Pinjam uang. Nah, Masya Allah, ketika sekira-kiranya kita memang membutuhkan pinjaman, maka boleh-boleh saja. Maknanya kalau kita memiliki hutang kepada orang lain, boleh-boleh saja. Karena sangat dimaklumi banyak kebutuhan kita ya. Yang harus diperhatikan ketika kita berhutang, maka kalau memang sudah jatuh tempo kita membayarnya, segeralah untuk kita menyelesaikannya. Kalau dalam perjalanan ada kesulitan nih, kita belum punya dana untuk membayarnya, sehingga kita belum bisa membalikan uang tersebut, maka katakanlah dengan baik kepada orang yang memberikan hutangan kepada kita. Lalu ada kasus lagi, bagaimana ketika ada dana, cuma kita juga ingin bersedekah, mana yang harus kita dahulukan? Apabila kita membayar hutang adalah sebuah kewajiban, dan ketika kita mengeluarkan harta untuk bersedekah itu adalah sunnah. Sekali lagi, ketika kita membayar hutang ini adalah wajib, dan ketika kita bersedekah adalah hukumnya sunnah. Maka mana dulu yang harus didahulukan? Bayarlah hutang terlebih dahulu. Kecuali
ya, kecuali dalam keadaan hutang tersebut belum jatuh tempo. Jatuh temponya mungkin masih bulan depan. Kemudian ada harta yang bisa kita sisihkan. Kalau sekiranya kita masih boleh menunda pembayaran karena memang belum jatuh tempo, maka harta yang kita miliki boleh kita sedekahkan. Ya, tapi tentu jangan kita habiskan harta begitu saja untuk bersedekah ya, meskipun sangat besar fadilahnya untuk bersedekah. Sekali lagi, sedekah adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul dalam Islam. Tentu banyak sekali fadilah berkaitan dengan sedekah, tapi juga yang harus diperhatikan, hutang itu wajib segera untuk kita bayar. Tentu lebih indah, lebih bagus kalau memang ada uang lebih sebelum jatuh tempo, bayarkan dulu hutang. Meskipun lebih awal dari jatuh tempo, saya udah ada uangnya nih, saya mau bayar dulu ya. Meskipun sebelum jatuh tempo, kerjakan, tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Insya Allah, Allah akan kasih rezeki yang bertambah untuk kita. Ada kesempatan, ada keluasan rezeki, maka kita lakukan bersedekah. Insya Allah tujuan itu kita lakukan semata-mata ingin menjadi hamba Allah yang menjalankan semua sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.